Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa. Bertemu kembali dengan Bang Blando. Bang Blando tetap di acara kita di Warlock Koyoko. Baik, untuk pemirsa, salam jumpa kembali untuk pertemuan pertama kita pada hari ini. Blando di Media Warlock pada hari ini, di podcast kita pada hari ini, kita akan berbincang-bincang. Ini masih yang sering ketemu ketika kita sedang ada yang namanya tes ya Pak. Terus juga tentang kepengurusan yang baru lahir sampai yang meninggal dunia, ini semuanya diurus oleh OPD ini. Sebelumnya Blando kenalkan terlebih dahulu, di sebelah Blando sudah ada sosok bapak-bapak ganteng. Sehat Pak Widodo? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, Beliau adalah Bapak Dr. Andes Widodo. Beliau adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu. Tentunya rekan-rekan warga lokal semuanya sudah mengetahui dengan sosok beliau, sering berurusan dengan beliau, apalagi mengenai tentang apa itu kelahiran, mulai dari kepengurusan pencatatan sipil ya Pak, terus dokumen-dokumen untuk diri sendiri sampai dengan kematian, semuanya akan kita bahas pada hari ini. Pak Widodo sehat kan? Alhamdulillah Bang Blando. Untuk kantor sehat Pak? Alhamdulillah. Aman-aman saja? Aman-aman saja. Tidak ada yang pekau-pekau? Kalau masalah pekau tuh kecil orang Bengkulu tuh itulah bumbunya itulah kehidupan. bumbu Ya, kehidupan. Blando, Kalau ya. tidak pekau tidak seru ya Pak. Okay, Nah di hari ini Pak kita akan mengupas. Ini kan ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul dari pemirsa-pemirsa sekalian, Warlock sekalian. Nah juga ada titipan-titipan pertanyaan. Tapi nanti akan kita kupas satu persatu. Nah untuk yang seperti Blando ketahui, Pak Widodo dan juga mungkin teman-teman yang menyaksikan kegiatan kita pada hari ini juga mengetahui bahwasanya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu sampai dengan saat ini itu memiliki berbagai macam inovasi ya Pak, inovasi tentang kependudukan. Nah seperti yang kita pahami saat ini kita sudah masuk ke era namanya 5.0. Ya sudah semuanya berbasis teknologi digital, berbasis internet seperti itu. Nah untuk Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil sendiri ada inovasi nggak Pak? Terima kasih Bang Blando, terima kasih warga Kota Bengkulu. Ya. Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bang Blando, ya. Terkait dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bengkulu, ini kan merupakan perpanjangan tangan. Perpanjangan tangan. Pemerintah pusat ke daerah, betul, melalui Pak Wali, Pak Sesda, ditunjuk Dukcapil untuk mengurusi urusan rumah tangga. Urusan rumah tangga dengan masalah kependudukan. Mulai dari lahir cepret sampai meninggal dunia. Semuanya diurus oleh Dukcapil. Nah, Bang Blando di Dukcapil ini secara spesifik ya garis besar itu ada dua yang langsung menangani yaitu bagian Dabduk, pendaftaran penduduk, kemudian pencatatan sipil. Oh jadi berbeda ya Pak? Berbeda. Di Dukcapil ada berapa bidang Pak? Kalau bidangnya ada 4. Ada 4 bidang. Ditambah 1 sekretaris. 1 sekretaris. Ya, jadi tapi yang dominan tuh Bang Blando itu yang Dabduk dengan Pencapil. Itu yang paling utamanya, primadonanya Dukcapil. Karena setiap hari orang ke sana ya Pak? Ya siap Bang. Nah, kembali ke perbincangan kita Pak. Di era 5.0, di era sebuah serba digital, di era semua orang menuntut mau cepat, ya kan? Terus semuanya berbasis internet. Orang sudah malas namanya ngantri, orang sudah malas tatap muka. Dukcapil sendiri inovasinya seperti apa Pak? Terima kasih Bang Blando. Ya, Pak Wali kita tidak hentinya kita di spot ya, baik sarana ini yang luar biasa karena pimpinan kita tidak mau terlibat langsung, maka sebagus apapun inovasi, sebagus apapun pembangunan daerah, itu tidak akan berjalan sebagaimana semestinya. Betul. Nah, di era digitalisasi, Dukcapil tentunya suka tidak suka harus berbenah, mengikuti terhadap perkembangan informasi. Nah, di Kota Bengkulu ini ada namanya sistem Selawe. Inovasi Selawe. Bentar, Selawe S-L-A-W-E. Selawe. Sistem layanan administrasi warga. Sistem layanan administrasi warga elektronik. Jadi bukan Selawe, bukan Duolimo. Tapi Selawe nama aplikasinya. Nah, mungkin kami perlu jelaskan Bang Blando, Selawe ini adalah sistem lacak.
Sistem melacak. Jadi kalau selama ini sebenarnya diawali dengan COVID-19. Munculnya Slawe itu ketika COVID melanda. Nah, COVID melanda, dituntut layanan itu kan tetap harus berjalan karena ini menyangkut masalah administrasi kependudukan. Tapi satu sisi masyarakat tidak boleh bertemu. Betul. Jadi ini kan dua persoalan yang harus kita mencari solusinya. Harus punya solusi ketika COVID melanda. Satu sisi administrasi kependudukan harus terus berjalan, tapi satu sisi nggak boleh ketemu. Betul. Pembatasan sosial. Jadi para teman-teman itu melakukan inovasi yang namanya Slawe. Jadi sistem Slawe ini bisa dilakukan pengajuannya atau permohonannya di rumah, melalui WA atau melalui HP atau melalui laptop. Jadi mereka mengajukan permohonan ke kita, nanti kita proses itu sampai dengan pelacakan. Jadi dokumen yang diajukan tadi sudah batas mana sih pemrosesannya seperti itu. Mereka sendiri bisa melacak, Pak? Bisa melacak. Tepuk tangan dulu. Luar biasa. Jadi memang Dukcapil memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk melakukan pengurusan untuk administrasi kependudukan tanpa harus datang ke Dukcapil. Wow, luar biasa. WOW. Wow. Tapi perlu juga garis bawahi, Bang Blando, bahwa ada beberapa dokumen yang memang harus ke Dukcapil pengambilannya, seperti KTP itu bisa melalui Slawe, tapi fisiknya itu harus diambil ke Dukcapil. Kemudian KIA itu harus diambil, kartu identitas anak. Kemudian mengapa mereka harus datang? Itu biasanya kita ingin memastikan bahwa dokumen-dokumen yang kita terbitkan itu sudah sesuai. Dan kami juga mengharapkan kepada seluruh warga Kota Bengkulu khususnya hindari menggunakan jasa calo. Calo. Artinya tatkala masyarakat yang hadir sendiri, plus minusnya dokumen yang kita urus itu bisa langsung tahu salah atau benarnya. Betul. Jadi itu juga himbauan untuk masyarakat di Kota Bengkulu khususnya, Pak ya. Jadi kalau bisa melakukan pengurusan kependudukan itu jangan melalui calo atau perantara atau apa. Dan itu semua berbayar atau gimana? Sesuai dengan ketentuan undang-undang pasal 79A bahwa seluruh pengurusan dokumen tanpa dipungut biaya. Gratis. Nah, gretong. Jadi kalau untuk pengurusan di Dukcapil semuanya gretong. Gratis. Jadi tanpa dipungut biaya. Kalau yang pakai biaya itu pakai calo tadi, Pak ya. Jangan pakai calo. Kami jujur Bang Blando, siap namanya kita harus evaluasi baik terhadap kami sendiri sebagai penanggung jawab, kemudian masyarakat, kami terbuka. Artinya tatkala ada sinyalemen adanya pungli, tolong sampaikan siapa pelakunya, besarnya seperti apa, pengurusan apa. Jadi kami bisa bertindak. Terkadang ada sebutan pungli, tapi tatkala kita suruh membuktikan, tidak ada yang bukti. Betul. Jadi jangan segan-segan untuk melapor ya Pak Wid ya. Seperti itu. Nah, untuk Dukcapil sendiri, untuk dokumen kependudukan, apa aja Pak produk dari Dukcapil Pak? Secara administrasi itu ada 24 layanan. 24 layanan. Ya. Namun yang banyak secara juga, ya, Pak? Banyak ya. Namun secara yang sering kita lakukan itu misalnya KK, KTP, betul. Perkawinan non-muslim, perceraian non-muslim, status perwarganegaraan, pelaporan warga negara yang lahir di luar negeri. Banyak pelaporan. Kemudian ini warga negara yang izin tetap, seperti itu. Jadi banyak Bang Blando, artinya ada 24 layanan, termasuk surat keterangan dan sebagainya, seperti itu. Jadi bukan hanya cuma sekedar KK, KTP, akta kematian, akta kelahiran, tapi banyak lagi ternyata Pak ya. Seperti ada izin tinggal untuk warga negara asing. Ada juga tadi yang lahir dari luar, dia melaporkan sebagai warga negara Indonesia, kemudian rekomendasi menikah keluar yang non-muslim, kemudian surat keterangan belum menikah bagi yang non-muslim itu semuanya ditandatangani oleh Dukcapil. Dan satu lagi untuk tanda tangan. Nah, ini kita kan semuanya sudah mengetahui apa ya teman-teman sekalian, semuanya berbasis elektronik. Penandatanganan mungkin juga sudah ada berbasis elektronik ataupun manual. Untuk Dukcapil gimana Pak?
Ya, Dukcapil sejak dilaksanakan tanda tangan elektronik ya, bahwa kita suka tidak suka harus melaksanakan tanda tangan elektronik. Jadi ada kata kunci, kalau selama ini, oh ini dokumennya belum selesai karena Pak Kadisnya lagi rapat. Sekarang tidak ada lagi alasan itu. Jadi mohon izin kepada pimpinan, mungkin Pak Sesda atau Pak Wali, kalau Dukcapil main HP jangan ditegur. Karena itu lagi tanda tangan. Itu lagi tanda tangan. Ini rapat main HP terus Pak Wali, gitu. Pak Sekda, mohon izin. Jadi kalau itu kunci ya garis bawah. Kalau seandainya Pak Widodo lagi duduk rapat sambil main HP, Pak Widodo bukan nonton TikTok, Pak Widodo bukan nonton YouTube, bukan nonton Warlock, tapi Pak Widodo lagi melakukan penandatanganan elektronik. Oh, itu luar biasa. Jadi gini, Bang Bando, warga Warlock yang saya hormati, ada suatu rambu-rambu ya, ini sebagai contoh, misalnya sebagai pemahaman kita bersama terkait dengan penulisan nama anak. Penulisan nama anak. Kami Dukcapil Kota Bengkulu dan Dukcapil Indonesia pada umumnya menyadari ya sedalam-dalamnya bahwa nama anak itu merupakan hak privasi ya, hak pribadi orang tuanya untuk memberikan anak. Namun di dalam ketentuan undang-undang bahwa ada sesuatu rambu-rambu yang mungkin secara kajian ilmiah atau kajian administrasi ada yang perlu dipedomi. Seperti misalnya terkait dengan tidak disingkat. Tidak disingkat. Kemudian tidak boleh menggunakan tanda baca. Kemudian minimal itu 2 suku kata. 2 suku kata. Nah, seperti itu. Kemudian terkait juga dengan penggunaan dokumen-dokumen yang sudah berbasis elektronik, yang sudah ditandatangani elektronik, dan KTPL di dalam Permendagri nomor 104 2019 di pasal 19 ayat 6 bahwa dokumen yang sudah barcode atau KTPL tidak membutuhkan legalisir. Tidak membutuhkan legalisir lagi. Jadi yang semua produk Dukcapil yang berbasis elektronik dan barcode tidak membutuhkan legalisir. No legis lagi, nggak perlu legis. Nah, jadi kalau seandainya rekan-rekan, ini mungkin pemilik usaha atau yang biasanya berurusan dengan perbankan, terus juga berurusan tentang pokoknya kegiatan lah, semuanya itu untuk informasi dari Dukcapil, untuk semua dokumen yang melakukan penandatanganan dengan barcode itu nggak perlu registrasi lagi, nggak perlu dilegalisir ya Pak ya. Tapi perlu digarisbawahi juga, terkadang kan ada 2 sisi yang kadang-kadang, nah satu sisi misalnya lembaga pengguna ini sebagai contoh tes TNI atau Polri, mereka tidak mau menerima harus kita legalisir. Betul. Nah ini kan 2 persoalan yang bertentangan. Ya, yang jadi persoalan kita jangan sampai gara-gara tidak kita legalisir, nasib seseorang gagal. Nah ini juga kita saling sama-sama memahami bahwa kita harus mematuhi dalam aturan yang sudah ditetapkan. Oh, seperti itu. Walaupun seharusnya sudah tidak perlu lagi dilegalisir, tapi ada beberapa mungkin institusi yang mungkin mengharuskan ya Pak. Ya kita harus memahami juga seperti itu. Karena ya udah, karena barang udah ditandatangani oleh kepala dinas secara elektronik, ya udah sebenarnya seperti itu ya. Tapi ada beberapa juga mungkin instansi atau institusi yang mungkin mengharuskan harus ada legalisir seperti itu. Ya Dukcapil juga menerima seperti itu ya Pak ya. Nah, untuk keseharian Pak, suka dukanya kawan-kawan Dukcapil, ada pernah ngeluh nggak Pak? Mungkin apakah ada warga yang datang ngamuk-ngamuk, berantak-berantak, ataupun yang ngupek-ngupel, kalau ngupek-ngupek banyak nih ngupek. Tentunya Pak ya. Ada nggak Pak suka dukanya Pak? Kalau pertanyaan yang Abang sampaikan tadi, masalah ngamuk-ngamuk, masalah ibaratnya mane-mane gitu dulu itu udah makanan pokok. Makanan pokok. Ya, sudah pokok. Sarapan sehari-hari. Ya, jadi kami juga sangat menghimbau kepada masyarakat, khususnya warga Kota Bengkulu, terutama yang untuk tes TNI Polri. Paling tidak begitu dia kelas 2 atau kelas 1
SMA ya, itu udah kita persiapkan. Seperti buku nikah orang tuanya, kemudian kakak KTP orang tuanya, aktenya, itu sudah sinkron atau belum? Jadi gini Bang Blando, perbedaan dulu dengan sekarang. Kalau zaman Bang Blando mungkin masih ya, punya kakak, punya akte, punya buku nikah, punya, ya kan? Punya KTP orang tua, punya, ya. Artinya bisa jadi misalnya nama orang tua Bang Blando beda-beda. Tidak dipersoalkan waktu itu. Tapi dari era digitalisasi ini bahwa data itu harus sinkron. Karena pertama kali kita buka portal itu yang ditanya adalah nomor kakak. Setelah nomor kakak terbuka di portal itu, baru dia diklik NIK. Tatkala NIK kita dibuka, maka data kita akan muncul. Betul. Nah, terakhir biasanya pihak pemohon atau pihak instansi dia minta diupload datanya, dokumennya. Nah, tatkala dokumen antara yang satu dengan yang tidak berbeda, makalah di situ terjadinya penolakan terhadap dokumen yang kita ajukan. Jadi bukan karena ditolak, itu memang karena ada perbedaan itu. Karena ini misalnya Debbie dengan Debbie pakai E, Debbie dengan Y. Kalau selama ini kita anggap kan sama. Tapi persoalan secara sistem itu akan berbeda. Nah, solusinya Pak? Nah, tatkala ada persoalan-persoalan yang sudah kemana-mana, sebagai contoh misalnya terjadi kesalahan nama ayah. Betul. Tadinya misalnya Dedi pakai I, seharusnya pakai Y. Nah, maka yang harus kita perhatikan adalah dokumen orang tuanya. Dokumen, Seperti misalnya sebelum menikah, paling tidak dia menamatkan sekolah. Betul. Nah, perbandingan antara buku nikah dan ijazah itu benar belum? Betul. Ya, karena tatkala orang tuanya yang salah, itu dia larinya ke akte, ke ijazah, ke kakaknya, sepaket, ke KTP. Pak. Sepaket. Nah, terkadang kalau orang capil tidak sabar-sabar, ya, itulah yang sering jadi masalah. Nyo yang bermasalah, nyo yang cepek, nyo pula yang manis. Nyo yang ngamuk-ngamuk. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita kasih solusinya, Pak, ini buku nikahnya harus dibenari dulu. Jauh. Nah, ini yang jadi persoalan kita. Nah, seperti itu. Jadi bumerang. Jadi bumerang. Jadi sebelum kita melakukan, mungkin ini masukan ya untuk rekan-rekan sekalian ya yang mungkin menyaksikan kegiatan kita pada hari ini. Sebelum kita melakukan kepengurusan, apakah itu membuat akta anak seperti itu, ataukah itu untuk dokumen-dokumen yang lain, periksa terlebih dahulu dokumen yang ada. Seperti misalkan kartu keluarga ya Pak. Kartu keluarga cek dulu nian, namanya betul apa salah. Kalau salah, dasarnya apa ya Pak ya? Dasarnya mungkin ijazah seperti itu, ataupun akta kelahiran ya Pak. Nggak mungkin seperti itu kan? Kalau seandainya Diki pakai Y, nah apa yang tercatat DIKI. Nah rubah Pak pakai Y, tidak mungkin Pak Widodo langsung berubah sih. Kalau saya ubah, tidak mungkin ya Pak. Dasarnya apa seperti itu. Minum Pak Wid, boleh sambil minum Pak Wid. Nah ini juga kita sambil ngobrol-ngobrol ya Pak Wid, sambil nanti juga Belanda sampaikan ini ada namanya warlock ngupe. Jadi kita kalau tidak do di UP tidak pade. Terus kalau banyak ngupe juga tidak pade. Kalau banyak ngupe sesek. Tanpa UP kita tidak pade. Karena dengan upean-upean itulah kita bisa membangun, bisa seperti itu ya. Nah, salah satunya ini ada titipan pertanyaan dari warlock ngupe, Pak. Bayar enggak Pak kalau ngurus KTP sama KK atau surat menyurat lain di Dukcapil? Seperti saya sampaikan tadi, sesuai dengan ketentuan bahwa seluruh pengurusan dokumen tanpa dipungut biaya. Mohon untuk datang sendiri. Kita sekarang di Dukcapil, di Bentiring, kemudian juga kita membuka layanan juga di MPP. Di MPP, mau layanan publik. Di sana juga bisa cetak KTP, bisa cetak KK, bisa cetak akte, bisa cetak kias, seperti itu. Semuanya bisa? Semuanya bisa. Dan kita layanan sekarang, kita sudah berbasis terintegrasi. Ya, saya sampaikan dengan teman-teman, tatkala kita menerbitkan NIK, nomor induk kependudukan, wajib menerbitkan akte dan kias. Jadi satu paket, nggak usah diminta harus satu paket. Satu paket itu sudah. Jadi nanti misalnya ini 2024 Bang Blando, tatkala kita lakukan layanan terintegrasi,
di 2025 kita tidak ada PR lagi. Pertanyaannya sederhana gini, berapa jumlah anak di 2024 yang belum punya akte? Iya. Karena udah terjawab. Sudah terjawab. Berapa jumlah anak yang belum mempunyai KIA? Sudah terjawab. Sudah terjawab. Itu, Bang Brando. Betul. Jadi semua sudah terintegrasi seperti itu Pak ya. Itu jadi tanpa dipungut biaya. Asal datang sendiri jangan melalui calo. Jangan melalui calo. Yang berbayar itu dia ngupai calo. Jadi pelayanan Dukcapil celepak gratis. Oh, tepuk tangan dulu. Itu. Yang kedua Pak, pertanyaan selanjutnya Pak. Warga kita kok banyak yang ngupek, tapi ngupeknya kok pade. Nah, seperti itu ya. Ada pelayanan ke rumah enggak Pak? Atau harus kitanya yang harus ke kantor Dukcapil? Ya. Jadi gini Bang Brando, ada bukan diskriminatif ya, tapi kita ada skala prioritas layanan. Kalau ndak kita datangi kalau adik sana, rasanya tidak Cido. Jadi kita tidak sudah pernah kerjasama dengan rumah sakit. Pak Widodo sampai minum, ya, Pak? Sudah. Dengan persoalan ODGJ, kemudian lansia, ya, kemudian disabilitas, kemudian kita di dalam melaksanakan perekaman keliling atau jemput bola, misalnya disabilitas. Setelah kita melakukan perekaman, kita juga berupaya untuk melakukan perbaikan datanya. Betul. Misalnya sudah kita rekam, Bang Brando, disabilitasnya apa sih? Iya, betul. Disabilitasnya tunarungu. Nah, di sistem itu kita rubah disabilitas tunarungu. Kita lakukan lagi keliling misalnya, tunanetra. Jadi di sistemnya disabilitas tunanetra. Ini tujuannya nanti suatu saat bahwa data-data ini akan berguna, misalnya dinas sosial. Berapa sih jumlah tunanetra di Kota Bengkulu? Dia bisa kerjasama dengan Dukcapil. Berapa sih tunanetranya? Itu bisa ngambil data di Dukcapil. Berarti jumlah yang memerlukan tongkat, memerlukan alat bantu dengar itu sekian. Itu tadi terintegrasi tadi ya Pak ya, betul. Nah seperti itu. Jadi kalau untuk sebenarnya bukan diskriminatif, tapi memberikan layanan namanya spesial lah seperti itu, layanan prima, layanan utama untuk warga Kota Bengkulu mungkin yang memiliki penyandang disabilitas. Kemudian juga kita ke ini Bang Brando, ke sekolah-sekolah. Ke sekolah-sekolah. Itu kita rekam di usia 16-17. Wow, jadi Dukcapil Goes to School. Ya, untuk penerbitan KTP-nya itu 17+1 baru. Wow, jadi ketika ulang tahun langsung dikasihkan KTP-nya. Keren. Lah punya KTP belum? Belum. Sudah. Oke, seperti itu ya kawan-kawan sekalian ya. Dan pertanyaan selanjutnya Pak Widodo, apa baik yang pacak diurus di Dukcapil? Seperti yang sudah kita bahas tadi, itu ada 24 jenis layanan. Artinya ada yang populer, ibaratnya ada yang tidak populer. Kalau yang populer itu misalnya KK, KTP, kemudian akta perkawinan, akta perceraian, kemudian pindah datang, betul. Seperti itu. Tapi kalau yang sifatnya pelaporan kelahiran dari luar negeri itu kan sedikit. Sudah mendalam. Ada 24 jenis layanan yang bisa kita dilayani di Dukcapil. Tapi yang paling umum lumrah dilaksanakan ataupun yang masyarakat mungkin sering datang, KTP, KK, akta kelahiran, akta kematian. Seperti itu. Atau akta kematian pun sudah diwakili oleh pihak lurah ya Pak? Kita melakukan program 3-in-1 kerjasama dengan pihak RT dan kelurahan. Artinya kebijakan pemerintah yang luar biasa melalui Pak Wali Kota, mereka juga begitu gigih, ya. Kadang ada 5 titik, 6 titik, semalam itu bingung Belanda baginya, ya. Karena ini bukti wujud bagaimana pemerintah kota ingin membahagiakan masyarakatnya walaupun dalam keadaan berduka. Dan saya berkeyakinan tanpa peran serta dari pimpinan kita yang luar biasa, mustahil itu bisa dilaksanakan. Karena saya sering cerita-cerita dengan teman-teman di kabupaten lain, kami mengalami kesulitan terkait dengan koordinasi. Nah, alhamdulillah di bawah komando Pak Wali Kota, Pak Arif Gunadi, koordinasi dengan camat, dengan lurah ini, dengan KUA ya, itu luar biasa. KUA juga Pak? KUA mungkin terkait dengan SIK-in-1-nya. Nah, ini satu lagi. Betul. Jadi belum dapat kabar juga bahwasanya kan di Dukcapil Kota Bengkulu ada program
unggulan juga, Ya, Pak. 6 in 1, 3 in 1. Ya. Perbedaannya apa, Pak? Mungkin banyak yang belum tahu, kalau kita mungkin sudah mengetahui. Ya. Mungkin yang mengetahui 6 in 1, 6 dalam satu. 3 in 1, 3 dalam satu. Apa itu, Pak? Terima kasih Bang Bando. 3 in 1 itu adalah penyelesaian dokumen akte kematian. Jadi selama ini kan menjadi persoalan yang terus-menerus ya pada saat melaksanakan pemilihan umum, pilkada maupun pilpres, di mana KPU masih menemukan orang yang sudah meninggal masih dapat tunjangan. Masih muncul di DPT. Nah, dengan program 3 in 1 yang digagas oleh pemerintah kota ini menjawab tuntas terkait masih adanya sisa-sisa ini. Karena ini kan program kita sekitar 2 tahun, Bang. 2 tahun berjalan. Tapi kalau ini nanti berjalan sesuai dengan usianya, insya Allah persoalan-persoalan terkait dengan yang sudah meninggal muncul di DPT, dapat undangan, udah nggak ada lagi. Seperti itu. Nah, program 3 in 1 ini kan diilhami oleh pimpinan kita, Pak Wali, zaman masih Pak Helmi Hasan, Pak Deddy Wahyudi, teruskan dengan kepemimpinan Bang Pak Arief Gunadi. Ini yang luar biasa. Jadi Pak Arief juga berpesan, kalau yang baik itu wajib untuk diteruskan. Betul. Ya kan? Tinggalkan yang buruknya, teruskan yang baik. Nah, salah satu program 3 in 1 ini kan yang luar biasa. Ya, artinya begitu meninggal langsung kita berikan KK, betul. Kemudian KTP baru, status, kemudian akta kematian. Akta kematian. Ya, kalau selama ini mungkin menjadi persoalan. Kalau sekarang kan karena pemerintah Kota Bengkulu mempunyai program sebagai penyelenggara di malam ketiga sekaligus penyerahan akta kematian. Ini yang luar biasa. Kemudian terkait dengan 6 in 1. Nah, ini 6. Nah, 6 in 1 ini dalam perjalanannya memang terkendala, Bang Blando. Kenapa? Kan kita antara tanggal penerbitan dengan dia nikah itu kan harus sama. Betul. Ya kan? Maka melalui petunjuk, melalui bimbingan pimpinan kita, gimana sih solusinya? Maka kami mencari solusi dengan teman-teman. Alhamdulillah ada ilham. Jadi kita menyelesaikan itu di malam jam 00 lewat gitu kan. Jadi kan otomatis kalau hari Sabtu dia sudah tertanggal di hari Sabtu. Di hari Sabtu. Jadi dari KUA dia memberikan nomor registernya. Betul. Nanti koordinasi dengan pihak kelurahan itu seminggu itu Bang Blando. Kita harus mendapatkan data validnya. Seperti misalnya pendidikan, pekerjaan, golongan darah. Kemudian sudah menikah alamatnya di mana. Betul. Jadi program 6 in 1 ini benar-benar begitu ini diserahkan oleh pimpinan kita, Pak Wali, Pak Sesda, Kepala UPD, Lurah, Camat, ya, itu besoknya sudah langsung bisa bernilai bermanfaat. Jadi ketika sudah sah langsung diberikan kartu keluarga. Langsung ini. Jadi gini Bang Bando, misal kematian baru ini untuk anggunan rumah, langsung jadi. Ini untuk pinjam bank, langsung jadi. Langsung punya bahan. Karena tidak ada masalah. Ini modal buat ngebon. Iya, tidak ada masalah. Jadi seperti itu, Bang. Jadi ini yang menjadi, kemarin kita juga kedatangan tamu dari teman-teman Kepahyang. Dari Kepahyang, Salah satunya anaknya Pak Sesda Benteng juga menikah gitu kan. Jadi ikut program itu. Jadi waktu kita gotong royong itu kan dari jam 7 kan kita kegiatan senam dia. Betul. Baru jam 9 HP terbuka, Pak Kadis Kepahyang nelpon. Beberapa kali itu, Pak tolong TTE pindah punya anaknya Pak Sesda untuk program 6 in 1. Nah ini artinya kan kebaikan-kebaikan ini sudah menular dan itu memang mempunyai nilai manfaat. Alhamdulillah. Jadi benar-benar bermanfaat Dukcapil untuk masyarakat di Kota Bengkulu. Mungkin gini Bang Blando. Apa sih ini 6 in 1 yang ini kan bingung dia. Jadi KK 3. KK 3. Ya. 3. KTP 2. KTP 2. Ya kan? Betul. Kemudian buku nikah 1.
Abang Blando bertanya, kan buku nikahnya 2. KUA, oh 2 Iya kan? buah ya Kan betul. 2, untuk yang istri untuk yang lanang. Dia menjadi pertanyaannya, Heeh. kan isinya sama. Oh isinya Cukup sama. dihitung 1 Kulitnya baik. aja beda. Oh tetap Gitu. dihitung sama. Ya. Oh jadi deket di hari pernikahan itu six in one itu kakak tigo, Ya. kakak tigo tuh kakak orang tua ya Orang Pak. tua. Pecah kakak sama kakak mertua, sendiri, kakak betul. sendiri. Tigo, KTP duo. perubahan status. Oh, yang baru nikah. pengantin baru. Iya. Status Iya. menikah. Udah macam ngicur lagi kok, Pak. Status menikah. Sama buku Satu nikah lagi? dari KUA. Oh, buku Karena nikah dari 2, KUA. kita kasih 1 supaya penasaran. Oh. Kalau 7 apa? 7 in 1. Ya, kurang pade. Iya, udah pade. Tidak Nah, bukan ini kan. ini di belakang kita nih Pak Wid, ini ada banner dari Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil. Ini ada Duk Capil Go Digital. Maksudnya apa tuh, Pak? Nah, ini udah berubah, Bang Blando. Di map tadi ada. Jadi Go Digital itu merujuk ke seluruhnya digital. Merujuk ke betul, digitalisasi. Ada map, boleh dong? itu kita sudah tidak lagi Go Digital. Tidak lagi Go Digital. Tapi Dukcapil Prima. Dukcapil Prima. Itu. Oke. Ya. Come here. Ya. Terima kasih. Dukcapil Prima. Prima. Yang mana tuh, Pak? Di mana? Oh, kok ya masih yang lama tuh. Dukcapil. Ya. Oh, sekarang udah Dukcapil Prima namanya tuh. Ya. Ini yang masih yang lama. Jadi isinya sama kan? Itu. Tentang kartu keluarga, jadi KIA. Ini tampilan dari Selawe tadi. Jadi oh, ini di menu isi Selawe ini tinggal buka ininya kan nanti akan muncul pilihannya ini. Ini HTTPS-nya Pak, betul? Iya. HTTPS slawe.bengkulukota.go.id. Iya. Oke, boleh dicoba ya nanti ya kalau seandainya mau melakukan pengurusan melalui Slawe, boleh di Slawe slawe.bengkulukota.go.id seperti itu. Sini sudah lengkap nih. Ada kartu tanda penduduk, KIA, terus sinkronisasi data online, terus suket ini surat keterangan ya Pak? Surat keterangan perekaman KTPL, terus kutipan akta kelahiran, akta kematian, kartu keluarga, surat pindah. Wow, semuanya ada di aplikasi Slawe itu tadi. Nah, ini juga ada namanya mungkin apa yang identitas digital Pak? IKD. Itu seperti apa tuh Pak? Nah, IKD ini Bang Blando adalah identitas kependudukan digital yang berada atau istilahnya dokumen dalam genggaman. Dokumen dalam genggaman. Jadi di dalam IKD itu ada KK, ada KTP kita. Jadi terkait misalnya kita sebagai contoh, di bandara ketinggalan KTP itu bisa kita tunjukkan KTP yang digital yang ada di HP kita. Seperti itu. Jadi mempermudah juga sebenarnya. Tapi fungsinya sama Pak? KTPL yang fisik atau KTPL yang di digital? Sama. Sementara secara fungsi ini masih dilakukan penajaman terhadap lembaga-lembaga misalnya perbankan, kemudian perpajakan ya. Tapi secara kalau di bandara ini sudah berlaku. Tim dari pusat masih mengkaji terkait kegunaan untuk lembaga-lembaga pengguna. Betul. Nah, sebenarnya perbincangan kita masih banyak, Pak. Masih banyak sekali yang mau dibicarakan terkait ini kependudukan karena banyak mungkin teman-teman yang mau tes polisi, ya kan? Ada yang mau mungkin sebentar lagi tes P3K, tes CPNS ataupun tes sekolah-sekolah kedinasan dan sebagainya. Itu banyak membutuhkan identitas kependudukan ataupun layanan kependudukan. Mungkin bisa langsung hubungi Pak Widodo atau langsung teman-teman ke Disduk Capil ya Pak, langsung datang langsung. Boleh nanti bisa berkomunikasi dengan kawan-kawan yang ada di Disduk Capil Kota Bengkulu. Semuanya ingat, gratis tanpa dipungut biaya. Yang bayar itu adalah yang pakai calo. Ya Pak ya. Statement terakhir Pak. Nah, ini untuk himbauan kepada masyarakat di Kota Bengkulu tentang identitas kependudukan ataupun tentang apa sih namanya dokumen kependudukan seperti apa Pak? Terima kasih Bang Blando. Terkait dengan apa namanya pernyataan yang bisa dijadikan pedoman kita bersama bahwa pastikan anak-anak kita, keluarga kita, apakah saat ini berguna atau tidak. Pastikan di rumah kita, di lemari kita itu tertata dokumen yang rapi, benar dan valid. Pastikan itu. Ya. Kemudian yang kedua,
pastikan kondisi data Ya. itu sesuai dengan kondisi saat ini. Contoh misalnya, data itu udah lama Mas Bang Blando, 10 tahun tidak dirubah-rubah. Iya. Anaknya mau tes polisi misalnya. Ternyata di datanya belum tamat sekolah. Betul. Nah, seperti itu. Sulit. Ya, kalau dulu memang benar datanya kan, tapi begitu 10 tahun untuk kelengkapan tes polisi, ditengok belum tamat sekolah. Pendidikannya di ini SD belum bekerja. Belum bekerja. Nah, itu seperti itu. Nah, Jadi ini bermasalah lah di penting, situ. ya, gitu. Kemudian ini mungkin yang terakhir, Bang Blando, kami mengucapkan terima kasih terutama kepada KUA dan perguruan tinggi. Pertama, tatkala mau menikah itu wajib memiliki akte. Iya. Ini dengan harapan supaya datanya tidak salah. Betul. Yang kedua, dari perguruan tinggi pada saat mau wisuda atau yudisium, mereka mintakan akte. Ini dengan harapan datanya pun supaya tidak salah. Nah, ini luar biasa kerjasama saling pengertian dari beberapa lembaga yang menspot terkait dengan data Dukcapil yang benar dan prima. Betul. Ini. Jadi intinya seperti itu ya, persiapkan diri sejari jauh, selalu update untuk dokumen kependudukan seperti kartu keluarga, KTP, bahkan akta kelahiran, buku nikah itu semuanya akan terintegrasi ya Pak ya. Itu selalu update untuk dokumen kependudukan. Yang kedua, susun rapi ya Pak ya. Terus kan kita lagi lagi rawan-rawannya Bengkulu dengan banjir. Mungkin untuk rekan-rekan yang di daerah rawan banjir, dokumen-dokumennya disusun rapi. Kalau bisa ditinggihin, jangan ditaruh di rendah. Kayak yang lagi viral di TikTok atau di itu kan, anyut lah kakaknya. Jadi seperti itu. Nanti susah berurusan kembali. Akan walaupun berurusannya mudah dengan Disdukcapil, tapi memakan waktu seperti itu ya Pak ya. Itu arahan dari Disdukcapil seperti itu. Terima kasih banyak Pak Widodo untuk kawan-kawan Disdukcapil, sukses selalu. Titip salam untuk kawan-kawan Disdukcapil dengan inovasi-inovasinya, dengan program-program unggulan dari Disdukcapil. Kita yakin untuk Kota Bengkulu bisa lebih maju lagi. Kota Bengkulu bisa lebih baik lagi dan lebih mempermudah untuk masyarakat dalam pengurusan identitas kependudukan ataupun seperti kartu keluarga, KTP dan sebagainya. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Widodo. Dan untuk rekan-rekan sekalian, untuk perbincangan kita pada hari ini demikian. Besok lusa akan kita undang kembali kepala OPD, mungkin akan hadir kembali kawan-kawan yang lain. Kita akan kupas-kupas semuanya. Kita akan ajukan pertanyaan-pertanyaan dari kawan-kawan yang OP. Jangan lupa saksikan terus untuk YouTube channel kita di Media Warlock. Nah, untuk rekan-rekan sekalian, jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih Pak Widodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warlock kaya ke.